Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Hadratal mukarramin wal mukarramat, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus keluarga besar Abah Haji Agung, keluarga besar Afku, Bapak Ibu jamaah Masjid Buwarno, dan para santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pengajian rutin setiap Rabu malam Kamis, kajian fikih yang malam hari ini insya Allah melanjutkan bab sebelumnya, menjelaskan tentang sholat gerhana dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan sholat gerhana. Maka pada malam hari ini kita akan membaca bab yang menerangkan tentang sholat istisqa. Mudah-mudahan selama 1 minggu yang lalu, di mana kita banyak melakukan amal ibadah kepada Allah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, termasuk ibadah puasa, ibadah kurban, dan ibadah-ibadah yang lain yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Yang belum bisa berkorban, mudah-mudahan tahun depan diberikan rezeki yang banyak, diberikan rezeki yang halal, sehingga bisa melaksanakan ibadah kurban tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panutan kita, yang menjadi teladan terbaik bagi kita, yang menginginkan kebahagiaan dan keselamatan hidupnya di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali pengajian malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita dan doa kita yang terbaik dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa al-fatihatu ila jami'i masyayikh Madinati Jombang
nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil istisqa'i, bab yang menjelaskan tentang sholat istisqa. Hadis nomor 93, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an mutabadzilan mutakhashsyi'an mutarassilan mutadharri'an. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan sikap merendahkan diri, dengan menggunakan pakaian sederhana, dengan khusyuk, dengan tenang, dan dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa shalla rak'ataini kama yusalli fil 'idi. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat sebagaimana sholat hari raya. Lam yakhtub khutbatakum hadhihi, beliau tidak menyampaikan khutbah sebagaimana khutbah yang biasanya, baik khutbah Jumat maupun khutbah hari raya. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam hadis. Wa shahhahahu at-Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh Imam at-Tirmidzi, wa Abu Uwanata wa Ibnu Hibban, dan juga dinilai sahih oleh Imam Abu Uwanah dan juga Imam Ibnu Hibban. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis nomor 93 ini menjelaskan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah pada suatu hari beliau ini keluar rumah dengan sikap merendahkan diri, dengan sikap tenang, dengan sikap khusyuk, dengan menggunakan pakaian sederhana. Dijelaskan di dalam penjelasan hadis ini, pada waktu itu terjadi kekeringan. Jadi zaman Rasulullah ini pernah terjadi kekeringan, tidak turun hujan dalam waktu yang lama, sehingga sumber-sumber air yang selama ini memberikan kecukupan untuk kebutuhan penduduk di Makkah dan di Madinah ini mengalami penyusutan, bahkan sampai mereka kekurangan kebutuhan air. Maka kemudian Rasulullah memberikan contoh kepada para sahabat-sahabatnya. Dalam hadis yang lain beliau mengajak para sahabat-sahabat untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebagaimana sholat hari raya, seperti sholat hari raya. Jadi jumlah rakaatnya sama, tata caranya juga sama, hanya niatnya yang berbeda. Kita tahu bahwa sholat hari raya itu berbeda dengan sholat yang lainnya, di mana di dalam sholat hari raya itu ada takbir yang dibaca setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama sebanyak 7 kali. Ya, sholat istisqa sama seperti itu. Hanya niat sholatnya niat sholat istisqa, niat sholat minta hujan.
Jadi dalam hati atau dilafatkan. Kalau dalam hati saya niat minta hujan 2 rakaat lillahi ta'ala. Kalau dilafatkan usolli sholatal istisqai rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Itu kalau dilafatkan. Tapi meskipun dilafatkan, di dalam hati harus ada niat yang dibarengkan dengan takbiratul ihram. Jadi melafatkan niat itu sunnah, yang wajib adalah yang ada di dalam hati bersama dengan takbiratul ihram. Maka setelah niat tadi Allahu Akbar, maka juga membaca takbir 7 kali setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama, dan nanti pada rakaat kedua setelah takbir intikal, takbir pindah untuk melaksanakan rakaat yang kedua, itu membaca takbirnya 5 kali. Jadi sama dengan salat hari raya. Caranya, waktunya juga sama. Pagi ketika matahari sudah mulai terbit, ya kira-kira tinggi matahari ini 1 tombak ya panah, ya waktu menjelang waktu sholat duha ya. Kemudian bacaan yang dibaca oleh imam, jadi sholat istisqa ini juga dilaksanakan berjamaah seperti sholat hari raya. Bacaan yang dibaca oleh imam juga dengan suara yang keras. Jadi bahasa hadisnya sangat sederhana. Kama yusolli fil id, sebagaimana beliau melaksanakan sholat hari raya. Jadi seperti sholat hari raya, tapi bukan sholat hari raya. Yang dimaksudkan di sini adalah sholat istisqa. Setelah selesai sholat, sama dengan hari raya juga melaksanakan khutbah 2 kali khutbah. Hanya saja isi khutbahnya itu berbeda dengan khutbah sholat istisqa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan sholat istisqa ini dilaksanakan karena ada musibah berupa kekeringan, tidak turun hujan atau sumber air yang ada itu mengering, sehingga kebutuhan air ini berkurang atau bahkan tidak ada. Dalam kondisi seperti itu, manusia diingatkan bahwa ini adalah akibat dari dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia itu, dan kemudian dianjurkan dalam keadaan seperti itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melakukan sholat istisqa. Dan digambarkan di dalam hadis ini, Rasulullah mengerjakan sholat istisqa itu dengan penampilan yang sederhana. Pakaian yang digunakan pakaian biasa, pakaian sederhana. Ini berbeda dengan ketika sholat hari raya. Kalau sholat hari raya itu pakaian yang digunakan, yang dipakai itu adalah pakaian yang terbaik, pakaian yang paling bagus. Karena hari raya itu adalah identik dengan hari kegembiraan. Jadi hari kegembiraan, maka ya disunahkan untuk memakai pakaian yang paling bagus. Tapi sholat istisqa ini bukan merayakan hari kegembiraan, tetapi istisqa ini adalah hari introspeksi diri dengan adanya kekeringan, dengan adanya tidak turun hujan itu. Sehingga kemudian ketika akan melaksanakan sholat ini dengan penampilan yang sederhana. Karena sholat istisqa ini tujuannya adalah berdoa kepada Allah untuk meminta hujan. Jadi sama dengan pengemis. Kalau pengemis ini penampilannya mewah, pengemis pakai pakaian baru, pengemis pakai sepatu, pengemis pakai dasi, yang diminta malah pakai sandal, yang diminta nggak pakai dasi. Kira-kira sing dijalui nguwai tak kira-kira ya tidak akan diberi. Jadi sholat istisqa ini dilakukan atas kesadaran diri yang merasa banyak dosa di hadapan Allah, sehingga kemudian Allah menurunkan musibah berupa kekeringan itu. Sehingga kemudian
penampilan pada saat sholat istisqa ini betul-betul penampilan yang sangat sederhana, menunjukkan bahwa kita ini betul-betul rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Ini ada sholat tapi sholatnya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini juga oleh para ulama ini dimaknai sebagai sholat yang dilakukan ketika menghadapi satu kesulitan apapun selain kesulitan misalnya tadi berupa kekeringan. Kalau kekeringan misalnya yang merasakan kan orang banyak ya. Tapi kalau musibah misalnya yang bersifat pribadi, misalnya sampean punya hutang ya, tapi nggak lunas-lunas hutangnya, bahkan tambah hari hutangnya nggak tambah selesai, tapi hutangnya tambah banyak. Jadi istilah sekarang apa? Gali lubang tutup lubang. Akhirnya hidup itu nggak bisa tenang, karena setiap hari ada orang yang nagih hutang. Ini kerja itu kok seperti nggak ada keberkahannya. Ya kerja, ya ada penghasilan, tapi kenapa hutang kok tambah numpuk? Maka disitulah Bapak Ibu segera introspeksi diri dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan sholat. Nah, sholatnya namanya sholat apa? Sholat hajat. Sholatnya namanya sholat hajat. Sholat hajat ini untuk kebutuhan apa saja. Tadi bayar utang gak mari-mari, malah tambah nemen utangi. Keluarga ada saja masalah. Anak ini yang gak mau sekolah, anak yang gak mau mondok, anak yang gak mau ngaji, tiap hari bergaul dengan teman-temannya yang nakal misalnya. Sholatnya juga sulit. Ini jangan menyalahkan anak ya, tapi berusaha untuk introspeksi diri. Bisa jadi ini adalah bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Kalau mau niru, ini nambahi ya, jadi babnya sholat istisqa tapi nambahi sholat-sholat yang lain supaya sampean punya pengalaman yang luas ya. Jadi ketika menghadapi kesulitan apapun itu, jenengan itu tahu solusinya. Yang membuat masalah itu adalah Allah, yang menyelesaikan masalah juga Allah, kan begitu. Jangan sambatan kepada manusia, yang kadang-kadang manusia yang kita sambati itu jangankan membantu ya. Jadi jangankan membantu, bisa-bisa malah justru ngapokno ya. Sampean sambatan duwe utang akeh nang nggonku, ya aku dhewe utangku akeh kok, kan gitu. Ya aku dhewe utangku akeh ya. Dalam hatinya alhamdulillah ternyata aku duwe konco, aku duwe rewang, padha duwe utange akeh. Ya muga-muga aku iso nyaur, dhek gak iso nyaur. Lah kapok kalau sudah begitu. Tapi kalau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang akan menyelesaikan. Maka ada kisah dari sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah. Siapa? Abu Umamah. Jadi nanti sampean bisa cari ya, kalau zaman sekarang teknologi canggih itu, sampean ngetik kisah Abu Umamah itu sudah ketemu. Sahabat Abu Umamah itu suatu ketika, suatu hari ini ada di masjid, di luar waktu-waktu sholat. Di luar waktu-waktu sholat. Ini sampean amalkan nanti tidak apa-apa. Ini amalan dari Rasulullah. Disampaikan kepada sahabat Abu Umamah. Ini juga bukan khusus untuk sahabat Abu Umamah, tetapi juga berlaku amalan ini untuk seluruh umatnya. Bahkan saya ini membiasakan amalan ini, mengajak santri-santri di rumah itu setiap hari pagi dan sore.
Sahabat Abu Umamah ini ada di masjid di luar waktu sholat. Bahkan pada umumnya manusia sedang bekerja. Jadi setelah sholat subuh sudah terbit matahari. Ini biasanya kan umumnya orang-orang sudah kembali ke rumah dan mereka melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Yang berkebun yang pergi ke kebun, ya, yang berdagang yang pergi ke pasar dan lain sebagainya. Tapi ada sahabat Abu Umamah ini yang tetap berada di masjid. Karena rumahnya Rasulullah itu berdampingan dengan masjid, berdekatan dengan masjid. Rasulullah ini tahu kalau di masjid itu ada sahabatnya yang kelihatannya ini ada masalah. Maka kemudian Rasulullah ini curiga, kemudian didatangilah sahabat Abu Umamah ini di masjid. Ketika didatangi, ditanya, ditegur Abu Umamah, "Ya wahai Rasulullah, ini orang-orang lain jam-jam seperti ini semuanya bekerja, tapi kamu kenapa masih ada di masjid? Apa kamu tidak punya pekerjaan?" Kata Rasulullah, kata sahabat Abu Umamah, "Sebenarnya punya Rasulullah, tapi kami punya masalah besar yang membuat kami ini susah. Ya. Akhirnya kami ini bingung apa yang harus kami lakukan." "Apa masalah kamu Abu Umamah?" "Saya ini punya hutang banyak." Ini cocok kira-kira nek karo sampean iki ya. "Saya punya hutang banyak Rasulullah, tapi saya enggak mampu melunasi hutang saya." "Saya enggak mampu melunasi hutang saya bingung. Saya dituntut setiap hari untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya, anak-anak dan istri saya. Sementara saya juga terbebani untuk melunasi hutang-hutang saya yang tidak mampu saya lunasi." Maka kemudian sahabat Abu Umamah ini dikasih tahu, "Maukah kamu saya beri suatu amalan, jika kamu mengamalkan ini, maka semua masalah kamu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Ya, sahabat Abu Umamah ya jelas mau, dan itu yang memang diharapkan. Ya, sangat mau sekali. Akhirnya Rasulullah mengajari beliau doa begini, "Kamu baca doa ini setiap pagi dan setiap sore." Ini yang kemudian saya amalkan setiap selesai sholat maghrib dan setiap selesai sholat subuh. Setelah ngaji, jadi kalau maghrib itu ada ngaji, sebelum ngaji pengajian itu ada ngaji surat Waqiah dan ngaji surat Al-Mulk. Kalau pagi setelah sholat subuh itu rutin, ya, setelah zikir sholat itu ngaji Yasin, kemudian baca doa ini. Setelah itu baru kegiatan pengajian sesuai jadwalnya. "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Sudah hafal? Halo? Belum ya? Ayo ditirukan. "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi
wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ayo sampean ucapkan sekarang, Allahumma itu mek loro tok. 6 tadi yang diminta. Allahumma inni a'udzubika minal hammi yang pertama. Wal hazani wa minal ajzi wal kasali wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hammi itu kesusahan, wal hazani dan kesedihan. Susah dan sedih sebenarnya sama. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari kesusahan dan kesedihan. Ya. Wa minal ajzi wal kasali, dan dari lemah fisik wal kasali, dan sifat malas. Jadi minta perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari kesusahan, dijauhkan dari kesulitan, dijauhkan dari sifat lemah. Lemah itu tidak mampu melakukan apa-apa, dan dijauhkan dari sifat malas. Ini untuk santri kan bagus juga doa ini. Yang untuk orang tua tadi yang punya banyak hutang tadi, yang hammi wal hazani tadi. Wa min ghalabatid daini laini. Wa min ghalabatid daini, dan dari lilitan hutang. Dari lilitan hutang. Wa min ghalabatid daini. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang. Wa qahrir rijal, dan penguasaan orang lain, pengekangan orang lain. Jadi hidup kita itu tidak dikekang oleh orang lain. Kan ada orang itu yang merasa hidupnya itu dikekang oleh orang lain, ya. Maka doa ini kemudian setelah diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan sama sahabat Abu Umamah. Setelah mengamalkan ini, tidak sampai 1 minggu, sahabat Abu Umamah sudah tidak kelihatan sedih lagi, sudah tidak kelihatan susah lagi. Ya, setelah ditanya ya, oleh Rasulullah, gimana Abu Umamah? Wis guyang-guyu wisan. Alhamdulillah Rasulullah, doa yang engkau ajarkan kepada kami itu sudah saya amalkan, dan Allah menyelesaikan semua permasalahan saya. Insyaallah. Nek sampean penasaran ya tak tulisno nanti. Nek sampean penasaran tak tuliskan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesulitan apapun, kesusahan apapun yang kita rasakan, itu solusinya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat atau dengan berdoa. Maka musibah kekeringan, musibah tidak hujan, sehingga kebutuhan air ini tidak tercukupi, itu juga bisa jadi akibat dari dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia atau sebagian besar manusia. Sehingga kemudian cara untuk menyelesaikan musibah itu adalah dengan mengajak bersama-sama beribadah kepada Allah dengan sikap tawadhu tadi, rendah diri, dengan sikap tenang, dengan banyak berdoa kepada Allah, dan dengan menggunakan pakaian yang sederhana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dicontohkan oleh Nabi kita, yang dicontohkan oleh junjungan kita ketika menghadapi musibah. Salah satunya musibah paceklik tadi, musibah kekeringan, tidak turun hujan. Para ulama ini kemudian membuat tata cara praktis untuk mengerjakan sholat istisqa,
supaya mudah dipahami. Jadi kalau dari hadis ini kan belum bisa diterapkan ya, karena memang bagaimana caranya tadi sudah saya jelaskan. Tetapi para ulama menambahkan cara praktis untuk mengerjakan sholat istisqa itu. Yang pertama adalah imam yang menjadi imam di kampung itu, di daerah itu memberitahukan kepada masyarakat secara luas rencana pelaksanaan sholat istisqa ini. Setelah pemberitahuan, maka mereka dianjurkan. Jadi imam menganjurkan kepada masyarakat luas ini sebelum melakukan sholat istisqa untuk banyak bertaubat kepada Allah. Jadi sebelum sholat istisqa itu didahului itu. Wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, wahai para remaja, insya Allah akan kita laksanakan sholat istisqa. Tapi sebelum itu mohon kalian semuanya banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Mari kita bersama-sama bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Selain itu, imam juga menganjurkan kepada masyarakat untuk banyak bersedekah. Istighfar itu dapat menarik rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran apa ayatnya itu? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, terus yursilis samaa alaikum midrara, terus wa yumdidkum bi amwali wa banina, kayaknya terus. Jadi di dalam Quran itu disebutkan perintah istighfar itu di dalam lanjutan ayat itu. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara, maka Tuhan kalian akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banina, dan Allah akan meluaskan kebutuhan kamu berupa anak keturunan, berupa harta benda yang kamu butuhkan. Maka Bapak Ibu, ini zikir yang baik juga. Jadi termasuk zikir yang baik juga. Terutama istighfar itu yang paling baik adalah pada waktu sahur. Wabil asharihum kok gak nyaut. Apa? Wabil asharihum yastaghfirun dalam ayat Al-Qur'an. Dan pada waktu sahur mereka banyak istighfar kepada Allah. Ternyata dari ayat ini kemudian para ulama ini menjelaskan waktu-waktu istighfar yang paling baik itu adalah waktu sahur. Waktu sahur itu waktu menjelang sholat subuh. Waktu menjelang sholat subuh. Itu yang paling baik adalah istighfar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu menjelang sahur itu termasuk 2/3 malam. Sepertiga akhir malam. Itu waktu-waktu yang memang waktu yang mustajabah, di mana pada waktu itu Allah turun ke langit dunia. Jadi itu yang dipuji oleh Allah, orang-orang yang istiqomah dalam beristighfar, terutama di waktu-waktu sahur. Makanya ada penjelasan dari Imam Hasan Al-Basri. Ini beliau terkenal sebagai wali di antara wali-walinya Allah. Kan tokoh wali yang sering diceritakan kan, Imam Hasan Al-Basri.
Itu beliau kedatangan tamu, yang tamu ini tiga orang, tiga-tiganya ini punya masalah dan ingin minta solusi dari Imam Hasan Al-Basri ini. Jadi tamu yang pertama mengatakan, saya ini rumah tangga sudah lama Kiai tapi tidak punya keturunan. Bagaimana caranya agar saya ini bisa segera diberikan keturunan oleh Allah? Kata Imam Al-Basri, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Baik Kiai. Tamu yang kedua datang, Kiai, saya ini punya masalah. Tanaman-tanaman saya banyak yang mati karena tidak ada air. Padahal dulu tanaman-tanaman saya ini tumbuhnya ini dengan tumbuh yang sangat baik dan menghasilkan buah-buahan yang sangat banyak, melimpah. Sekarang ini setiap saya menanam ini tidak pernah berhasil karena kekurangan air. Ini bagaimana solusinya Kiai? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Ada tamu lagi, Kiai, saya punya hutang banyak Kiai. Saya punya hutang banyak tapi saya belum mampu melunasi, tambah bingung saya ini. Jangankan untuk melunasi hutang, untuk kebutuhan sehari-hari saja juga masih kurang sehingga harus hutang lagi. Kalau seperti ini, saya kapan lunas hutangnya Kiai? Gimana cara keluar dari masalah ini Kiai? Kata Kiainya, kata Imam Hasan Al-Basri, apa? Perbanyaklah membaca Nek sampean mengadu ke saya, Ustadz, saya ini sudah umur lebih dari 25 tahun Ustadz, saya kepingin menikah tapi kok setiap saya mendekati anak perempuan mesti dia menjauh terus Ustadz. Padahal saya yang nggak jelek-jelek amat Ustadz. Misalnya ada yang mengadu ke saya bilang perbanyaklah istighfar kepada Allah. Nek rumongso, misalnya seperti itu, nek rumongso, nek gak rumongso ya gak apa-apa sampean. Tapi nek rumongso, solusinya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muga-muga mari istighfar mari ngono langsung oleh jodoh sing tambah melebihi apa ekspektasi ya, melebihi yang kriteria yang diinginkan. Saking suwene gak itu masih yo elek lo gelem, ya masih yo elek lo gelem. Tapi enek elek lo tetep gak gelem. Akhirnya dikasih solusi sama kiainya supaya banyak istighfar. Ternyata ada wanita cantik yang mau dinikahi. Masya Allah, barokah istighfar. Barokah istighfar. Kan sama tak dudono. Di samping doa tadi yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Umamah, ya, sama niling titik-titik engko sampean goleki golek ketemu sampean catet. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabati daini wa qahrir rijal. Diamalkan setiap sore dan setiap pagi doa ini. Sama saya ngamalkan ini, bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu yang saya amalkan. Jadi dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak akan membahayakanmu sesuatu pun dengan nama Allah. Jadi artinya dengan membaca doa ini, maka kita akan dijaga oleh Allah dari bahaya apapun. Ya, la yadurru, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Baik sesuatu yang membahayakan itu yang datang dari bumi atau yang datang dari langit. Itu yang kita amalkan begitu, Pak Kohar. Jadi ini yang kadang-kadang ya kita yang mungkin kurang percaya dengan amalan-amalan seperti ini. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya yang punya masalah itu dengan cara apa? Mengajak untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan sholat
sunnah atau dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan amalan-amalan yang dapat menyegerakan Allah memberikan pertolongan terhadap masalah-masalah yang dihadapi tadi itu. Salah satu amalan-amalannya tadi itu adalah bertaubat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah puasa sedekah. Ada hadis yang disebutkan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Dan ini saya yakin karena ini adalah hadis Rasulullah dan saya mengamalkan menghadapi masalah apapun. Kalau istighfar misalnya tidak mempan, sholat juga masih belum selesai, tambahi sedekah. Tambahi sedekah. Saya ngajari kepada anak-anak, kepada santri begitu. Tambahi sedekah. Kamu masalah nggak selesai-selesai, sedekah. Dari mana kami sedekah, Ustaz? Kami ini sulit, Ustaz. Uang saja nggak punya, Ustaz. Ya, sedekah itu tidak nunggu dalam keadaan lapang. Justru dengan sedekah maka rizkimu akan dilapangkan oleh Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang-orang yang bertakwa itu mereka yang menginfakkan hartanya, yang membelanjakan hartanya tidak hanya pada waktu senang saja, tapi wad dharra, pada waktu sulit pun mereka tetap bisa menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling enggak ini paling tidak rutin ketika ke masjid sholat Jumat itu biasanya ada kotak. Kalau di sini nggak ada kotak nih Pak Koreng. Mboten enten nggak ada kotak. Nyinggung Abah Agung kene nek kotak amale. Paling enggak ketika ke masjid bawa kotak. Atau kalau enggak ada kotaknya di masjid ini yang kebetulan jenengan di sini, paling enggak ketika ke pasar siapkan uang receh. Ketika keluar rumah siapkan uang receh. Di luar, di pertigaan jalan, di perempatan jalan itu banyak yang berhak untuk menerima sedekah, yang ngatur-ngatur jalan itu. Di lampu-lampu merah juga banyak yang minta sedekah. Di pasar juga banyak yang minta sedekah. Tapi yang minta sedekah itu jadi profesi, Ustaz. Jadi mereka itu lebih kaya daripada saya. Nggak usah ngurus begitulah. Jadi kalau misalnya salah sasaran, yang penting niat kita sudah baik, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takut salah sasaran nggak jadi sedekah. Itu kok masih muda tapi kok dia minta, harusnya dia kerja. Kalau saya ngasih dia sedekah, dia akan punya ketergantungan dengan minta-mintanya itu, akhirnya dia enggak kerja. Sampean kira nek sampean gak ngekei mari ngono terus dia gak ngemis gitu ta. Ya, pancet ngemis padha ae, pancet wong wis dadi profesine. Ya, dikei gak apa-apa. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadirin anak-anak sekalian. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis 93 bab salat istisqa ini, nanti keterangan lebih lanjut, keterangan lebih lengkap tentang salat istisqa ini insyaallah akan saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang, sehingga kita memiliki pemahaman yang lengkap tentang bagaimana cara melaksanakan sholat istisqa ini, sehingga ketika kita mengalami musibah sebagaimana yang diterangkan tadi, terutama kekeringan air, ini kita bisa melaksanakan sholat istisqa ini sebagai cara kita untuk berdoa kepada Allah agar segera menyelesaikan musibah berupa kekeringan air itu, menjadi dipenuhi kebutuhan air ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.